Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom, berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Matius 21 ayat 28 sampai 32. Janganlah munafik. Untuk menyindir para pemimpin agama Yahudi, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Sang anak sulung mempunyai hati yang jahat dan tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Tetapi pemberontakannya dan hatinya yang keras tidak ditunjukkan di luar. Dari luar dia terlihat begitu taat dan tidak ada perlawanan sama sekali. Dia mengatakan ya untuk setiap perintah yang diberikan oleh bapaknya, tetapi dia hanya mengatakan ya di mulut karena ternyata semua perintah bapaknya diabaikan olehnya. Di dalam kehidupan nyata sehari-hari, banyak orang melecehkan mereka yang pada umumnya disebut penjahat, seperti pencopet, penodong, pelacur, dan seterusnya. Dengan mudah mereka menghormati mereka yang berpakaian rapi, memakai jas dan berdasi serta naik mobil mewah dan seterusnya. Jika dicermati secara mendalam, mereka yang dinilai jahat tersebut belum tentu sejahat sebagaimana dipikirkan dan dinilai kebanyakan orang. Mereka terpaksa jahat karena keserakahan dan kesombongan orang lain. Sementara mereka yang dipandang terhormat belum tentu baik, mungkin penjahat kelas hiu. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus bahwa pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya, mereka yang dipandang dan dinilai sebagai penjahat pada umumnya lebih mudah bertobat dan memperbarui daripada pejabat korup yang terhormat dan dipandang baik. Sama-sama diberi kesempatan bertobat dan memperbarui diri, mereka yang dinilai jahat lebih mudah daripada mereka yang dinilai dan dipandang terhormat. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan kau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Sifanya 3 ayat 11 sampai 12. Mereka yang dipandang sebagai sisa tanda petik, rendah atau jahat di masyarakat pada umumnya akan menjadi umat yang rendah hati dan lemah lembut, dan mereka akan mencari perlindungan kepada Tuhan. Sementara orang yang dipandang terhormat begitu percaya diri dan hanya mencari perlindungan pada dirinya sendiri, alias sombong. Kepada siapapun yang dipandang dan dinilai jahat atau jelek oleh kebanyakan orang, saya berharap tidak marah dan membenci mereka yang menjelekkan, melainkan ditanggapi dengan rendah hati dan lemah lembut, sambil mawas diri dan menyadari bahwa kita memang orang yang rapuh dan lemah. Dengan kata lain, ketika kurang dihargai dan dihormati oleh sesama, hendaknya hal itu menjadi kesempatan menyadari
dan menghayati diri sebagai orang berdosa yang dipanggil Tuhan, orang yang mencari perlindungan kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri bagaikan para gembala di malam Natal, kesepian di padang rumput, namun terbuka terhadap penyelenggaraan ilahi dan menjadi umat pertama yang bertemu dengan penyelamat dunia yang baru saja lahir di dunia. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.